Nabi SAW ngasih gambaran, ini penyakit taun gara-gara merajalelanya apa? Perzinahan. Hentikan perzinahan, insya Allah selamat ini bangsa ini. Lahen hai ada, assalamualaikum. Jabat yang ada di sini, yang ada di jalan-jalan itu Bapak, tolong dibereskan, kasihan itu. Kadang-kadang masih belasan tahun jadi anak-anak pang, belajar enggak, ngaji enggak, ngamen, kemudian minta-minta, malam kadang-kadang mabuk-mabuk. Kayu itu saudara diambil, digeraji, dibuat lemari, dibuat kursi yang tidak berguna, ia dibakar. Begitu juga seharusnya pemerintah memikirkan masa depan mereka. Ini gimana masa depan mereka ini? Belajar enggak, ngaji juga enggak, ambil, bina, jadikan orang berguna seperti kayu, dibuat lemari, dibuat kursi. Kalau memang tidak bisa, ya masuk ke rehab, tempat rehab, direhab mereka. Kenapa? Kalau tidak akan menjadi calon-calon anak-anak orang-orang kriminal nanti. Payah sampean akan menghadapi mereka. Nggak tahu agama, nggak tahu masa depan. Karena itu seharusnya ya melihat dong DPR, melihat dong pemerintah, anak-anak bangsa masa depan ini harus dipikir. Belasan tahun mabuk, belasan tahun pecandu narkoba, belasan tahun seks bebas, saudara. Ada juga yang disaksikan oleh Nabi aneh sekali. Laki-laki dan perempuan dikasih makanan-makanan yang lezat, saudara. Makanan yang lezat, ada sate, ada gulai, ada kerengsengan, nggak selera. Minuman-minuman lezat, nggak selera. Disuguhkan makanan-makanan yang menjijikkan, wih lahap, brengkesan curut misalnya, es umbel misalnya, wih lahap, makan lahap. Man haula Jibril, siapa mereka Jibril? Makanan yang lezat nggak tertarik, nggak selera, yang kotor justru dia lahap. Kata Jibril, itulah misal perempuan, laki-laki yang di rumah ada istri yang halal tidak selera, seleranya dengan perempuan-perempuan kotor. Atau sebaliknya, perempuan-perempuan ada suami yang halal tidak mau melayani, yang dilayani laki-laki hidung belang, bahkan belang seluruh tubuh. Masya Allah, persis sekali apa yang digambarkan itu. Saudara, kawin kemudian zina itu hubungan laki perempuan, dua jenis yang berbeda. Tapi kalau kawin adalah halal, baik. Tapi kalau zina, Allah katakan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fahisha, fahisha itu adalah jelek, kotor, jijik. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Logikanya gimana? Padahal sama bentuknya. Ini bagus, itu jelek. Ini bersih, itu kotor. Kalau ada satu sendok dimasukkan di mulutnya orang 100 tanpa dicuci, dikasihkan sampean, gelem ngelomoti, jijik, muntah gila. Itu pelacur-pelacur udah dipakai orang berapa? Orang Cirebon ada yang antri, saudara. Jijik, saudara. Tapi kalau satu sendok khusus untuk kamu, berkali-kali kamu masuk ke mulut kamu, nggak ada masalah. Kenapa? Ini adalah sendok khusus. Istri kamu adalah khusus untuk Anda, suami kamu adalah khusus untuk Anda. Karena itu janganlah kita menyeleweng. Tadi Pak Kiai ngasih kabar ada corona ya. Mana Kiai? Ada corona Pak Kiai ya. Nah, ada satu hadis Rasulullah begini berkata,
idza kathura zina kathural qatlu wa waqa'at ta'un. Hadis ini riwayat Hakim. Jika banyak perzinaan, maka akan banyak pembunuhan dan akan banyak penyakit-penyakit menular. Penyakit-penyakit menular. Jadi taun itu penyakit yang membuat mati massal. Membuat mati massal. Riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa ba'athallahu ilaihimul ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak nampak perzinaan dan terang-terangan dilakukan di satu kaum kecuali Allah akan mengirimkan kepada mereka ta'un, penyakit menular, dan juga penyakit-penyakit yang belum terjadi pada manusia-manusia yang mendahulinya. Kalau pemerintah mau peduli mencegah corona atau penyakit apapun, jangan hanya mendeteksi, berantas itu berzinaan, diangkat bala oleh Allah, selamat semuanya. Long perzinaan bebas, yang kawin ditangkap, yang zina nggak ditangkap. Ya jangan menyalahkan polisi, Pak. Polisi itu adalah harus punya payung hukum. Ya DPR harus membuat hukum. Payung hukumnya nggak ada, begitu. Akhirnya yang ada kawin tanpa resmi masuk penjara. Boleh, bagus. Kami bukan tidak setuju, silakan. Tapi yang adil. Lah zina yang resmi, kok nggak bisa masuk penjara? Kok jadi tipiring? Tindakan pidana ringan? Ya kan tidak adil namanya, Mas. Seharusnya ya harus lebih berat. Yang kawin tanpa surat dihukum, harus membuat surat. Sama dengan misalnya pakai sepeda motor tanpa SIM disita, harus buat SIM. Bagus, itu mengatur namanya. Lah tapi yang nyolong nggak dihukum misalnya, kan nggak adil misalnya. Sama ini kawin cuma nggak ada surat, harus buat surat. Ini peraturan pemerintah, bagus. Kalau sudah buat surat baru dikeluarkan, bagus, nggak ada masalah. Lah yang nyolong, yang tanpa akad, kok bebas? Lah inilah yang tidak adil, saudara. Nah, karena itu ya Nabi SAW ngasih gambaran, ini penyakit taun gara-gara merajalelanya apa? Perzinaan. Hentikan perzinaan, insya Allah selamat ini bangsa ini. Ya terserah. Kalau Anda lebih percaya alat, terserah. Kalau Anda lebih percaya medis, tapi kami orang mukmin lebih percaya Rasulullah SAW. Buktinya dokternya juga kena kok. Buktinya alat itu tidak bisa mencegah kok, semakin banyak merebak kemana-mana. Karena itu jangan hanya menggunakan logika, tapi gunakan juga iman untuk memberantas itu semuanya. Insya Allah iman dan logika bersama-sama akan terbendung itu penyakit apapun. Wah, kalau kita teruskan panjang ini cerita, itulah kejadian yang sangat luar biasa Isra dan Mi'raj Nabi. Acara kedua itu Haul Habib Syekhan bin Ali As-Segaf. Habib Syekhan bin Ali As-Segaf ini, Habib Syekhan ini mulai kecil memang sudah tidak sama dengan teman-temannya, saudara. Ibu beliau itu
mendidik setiap malam di bawah tasbih. Ada bacaan-bacaan khusus yang harus ditugasi untuk dibaca. Lah Habib Syekhon ini orangnya senang kholwah. Kadang-kadang keluar, tapi bukan ke warung, bukan ke warnet. Keluar kadang-kadang masuk di masjid sana, keluar begitu, kadang-kadang